Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Nah, sekarang kita melanjutkan muqaddimah ke-7 mengenai sifat ma'ani yang azali. Jadi kita selesaikan ini ya. Nah, kita kan tahu bahwa Allah itu ada ya. Nah, Allah itu kan nama. Ya, Allah itu nama. Bagi siapa? Bagi yang punya namanya ini. Nah, yang punya namanya ini adalah yang menciptakan alam. Itu yang kita kenal pertama kalinya itu. Yang menciptakan alam. Nah, sehingga ada ya, ini adalah apa ya? Ada ini adalah makna yang mana jika sesuatu ini dia sah disebut ada, maka dia maujud, berada. Ya, kemarin kita sudah bilang kayak Sun Gokong itu makna tapi dia tidak punya ada, maka dia tidak maujud. Ya. Nah, Allah itu mau kita kenal mau kita tidak kenal sebetulnya maujud. Jadi tidak terpengaruh oleh keyakinan kita, tidak terpengaruh oleh pengenalan kita kepada Allah. Cuman Allah itu menyuruh kita untuk kenal. Nah, jadi tatkala misalkan disebut Soni'ul Alam ini wujud atau Soni'ul Alam ini maujud, apakah kita tahu kepada Allah selain adanya? Tatkala kita menyebut itu Allah maujud atau Allah ada, apakah di dalam perkataan atau di dalam keyakinan bahwa Allah itu ada, kita tahu kepada Allah selain adanya itu? Enggak paham ya? Enggak paham pertanyaannya ya? Kita kan bilang begini nih, Allah ada nggak? Jadi jangan dulu pakai nama Allah tuh ya. Yang menciptakan alam ada nggak? Ada. Lihat. Tanya orang Kristen yang menciptakan alam ada nggak? Ada. Tanya orang Hindu, orang Buddha yang menciptakan alam ada nggak? Sama, ada tuh. Ada. Cuman kalau kata Kristen itu sama, yang namanya itu Allah sama. Namanya Allah. Ya. Sah disebut Bapa. Karena dia punya anak. Begitu kalau Kristen itu. Jadi kita berhenti di ada dulu. Tatkala kita menyebutkan yang menciptakan alam ini ada, apakah kita tahu selain ada? Selain ada kita tahu nggak? Nggak tahu. Jadi kalau misalkan kita cuman punya keyakinan bahwa Allah itu ada, berarti kita hanya tahu adanya saja. Selain adanya Allah ini kita tidak tahu. Paham nggak? Nah, nanti sifat-sifatnya itu nanti. Jadi kalau dari keyakinan bahwa Allah itu ada, dari keyakinan itu saja, apakah itu secara otomatis kita mengenal Allah? Tidak.
Karena kita hanya tahu Allah ada saja. Nah, jadi dari perkataan Allah ada atau Soniul Alam ada. Apakah itu menunjukkan kepada makna lain selain ada? Tidak. Nah, dari adanya ini lihat ya. Keberadaan Allah itu begitu adanya. Begitu adanya. Yang suka salah persepsi itu keyakinan manusia terhadap Allahnya ini. Paham ya? Jadi Allahnya mah begitu. Yang suka salah itu persepsi manusia terhadap Allahnya ini. Sehingga misalkan begini, kita lihat orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi mah tahu nggak Allah itu ada? Tahu. Mereka punya keyakinan Allah ini di atas arsy. Paham? Apakah Allah sejatinya senyatanya di atas arsy? Tidak, sejatinya senyatanya Allah itu tidak bertempat. Maka orang Salafi Wahabi ini dia itu salah di dalam mengenal Allah. Jadi dia itu tahu Allah ada, tapi di dalam keyakinan mereka Allah itu di arsy. Kenyataannya Allah tidak bertempat, begitu. Paham? Jadi keyakinan mereka salah nggak? Salah. Coba lihat Kristen tuh. Kristen itu punya keyakinan Allah ada kan? Nah, setelah ada apa? Mereka punya keyakinan Allah ini punya anak. Salah lagi nggak tuh? Salah lagi. Ya, orang Hindu itu punya keyakinan Allah ada. Punya keyakinan Allah ada itu. Jadi yang satu ini ada. Cuman yang satu ini pecah jadi 4. Salah lagi nggak tuh? Tuh, salah lagi. Ya, orang-orang Qadariyah punya keyakinan Allah ada. Tapi mereka punya keyakinan bahwa semua ini adalah ciptaan Allah selain perbuatan kita. Jadi perbuatan kita itu bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan diri sendiri. Salah lagi juga nggak? Salah lagi. Orang Mu'tazilah punya keyakinan Allah tidak punya kudroh. Salah lagi nggak? Salah lagi, begitu. Jadi kita itu sebetulnya berbicaranya padahal apa? Padahal mana di antara keyakinan manusia yang benar tentang Allah? Paham? Karena Allahnya itu ya begitu. Jadi di dalam mendeskripsikan Allah ini, di dalam mengenal Allah ini, ada yang sesuai dengan kenyataan, ada yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah sekarang begini, kalau kita bilang sama orang Kristen ya, kata Kristen ini biar mudah dulu nih. Kata orang Kristen kan Allah punya anak. Kata kita tidak punya anak. Coba kita bisa nggak bilang gini? Ya udahlah, kita kan sama-sama nggak kenal sama Allah. Kristen ya bisa bener, kita bisa bener. Bisa nggak bilang kayak gitu? Nggak bisa. Itu kafir udah kalau udah kayak gitu tuh. Ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena pada kenyataannya kebenaran itu hanya satu. Karena Allahnya pun satu. Jadi pengenalan kepada Allah ini dia tidak ada apa ya bahasanya itu, tidak ada peluang untuk berbeda. Jadi tatkala berbeda harus ditentukan mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa mengatakan semua benar tatkala deskripsinya berbeda. Cuman bagaimana justifikasi benarnya? Kan itu kan yang suka menjadi masalah di antara obrolan manusia itu. Kamu kan merasa benar sendiri. Saya juga kan bisa benar saja. Allah di arsy bisa benar juga. Wong kata Al-Qur'an begitu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsys tawa. Kamu itu merasa benar sendiri bilang Allah tidak bertempat. Wong kamu nggak pernah ketemu Allah, saya juga belum pernah. Nah inilah perdebatan para ulama begitu. Makanya kenapa kita harus punya dalil. Ya. Makanya kenapa kita harus punya dalil, dan bukan hanya kita punya dalil, tapi kita harus menghancurkan apa? Dalil orang lain. Tatkala mereka mengatakan atau menisbahkan sesuatu kepada Allah. Contoh misalkan begini. Orang Kristen, kenapa orang Kristen itu bisa sampai mengatakan Isa anak Allah? Coba, apakah mereka itu sekonyong-konyong mengatakan Isa anak Allah terus mereka nggak punya dalil? Atau mereka itu punya dalil? Punya kan? Apa dalilnya?
Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi dalil orang Kristen yang mengatakan Isa anak Allah itu, tatkala Nabi Isa ini berdoa kepada Allah, berdoanya itu memanggilnya Father, Bapak. Memanggilnya itu. Sehingga kalau memanggilnya Bapak, ya siapa kalau bukan anak? Dari situlah dia punya keyakinan bahwa Isa itu anak Allah. Coba dalil seperti itu kuat atau tidak tuh? Nggak kuat sama sekali. Kenapa? Lah wong saya juga punya guru dipanggil Bapak kok. Ya, tuh saya tuh paling sakit hati kalau di jalan udah dipanggil Bapak. Sama anak saya bukan manggil Bapak. Pak Angga, cara males banget tuh dia dipanggil Bapak itu. Apakah itu menunjukkan dia anak saya? Enggak, memang bahasa bahasa Ibrani dahulu memanggil kepada yang paling terhormat itu dengan kata Bapak. Kalau diterjemahkan itu bahasa Ibraninya. Makanya kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi father. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi bapak. Kalau ada Injil versi Betawi itu manggilnya babe. Nah ini kata kita, loh kok dalil kayak gitu? Paham ya? Orang Kristen pernah ketemu Allah nggak? Nggak juga lah. Kalau Nabi Isa-nya ada makan gampang, tinggal ditanya, kamu anak siapa? Ya jelas kata Nabi Isa, saya anak Siti Maryam. Cuman kan ini berdalil saja sebetulnya. Jadi orang Kristen berdalil, kita pun berdalil. Kita bilang apa itu dalil macam apa? Seperti itu. Itu nggak kuat sama sekali. Nggak jelas, itu dalil nggak jelas. Makanya kita bilang begini, kalau Isa itu anak Tuhan, berarti dia itu harus Tuhan. Iya kan? Iya, anak kambing apa? Kambing. Anak sapi, sapi. Anak manusia, manusia. Sekarang Nabi Isa itu apa? Manusia. Berarti bukan Tuhan. Berarti anak manusia, bukan anak Tuhan. Itu dalil pertama tuh. Ya. Dalil kedua, yang namanya anak itu, sesuatu dia bisa sah disebut anak apabila apa? Jadi anak itu dia kan nisbah nih. Nisbah itu apa? Kita harus melihat dua perkara. Kita melihat Zaid dan melihat Umar. Ya, kita melihat Zaid dan melihat Umar. Kemudian kita lihat pada kenyataannya Umar ini berasal dari air maninya Zaid. Maka kita sebut di dalam kenyataan nisbah antara Zaid dan Umar adalah bapak dan anak. Kalau dia berasal dari air mani yang sama, namanya bukan anak bapak, tapi kakak adik. Kan begitu? Itu yang namanya anak. Sekarang gimana bisa Tuhan disebut bapaknya Nabi Isa? Itu gimana ceritanya? Gak masuk akal gitu. Kok bisa Isa disebut anak? Ini nisbah macam apa ini? Kalau Nabi Isa ini anaknya Tuhan, Siti Maryam apanya? Terus nanti Imron siapanya? Membesa nama mau kakek. Kakeknya Tuhan. Ini nisbah udah acak-acakan. Jadi kita berdalil sehingga kita berkatakan seperti ini. Itu salah pasti begitu. Paham? Jadi di dalam mengenal Allah itu kita tidak bisa mengatakan semua deskripsi tentang Tuhan itu benar. Tidak bisa. Justru yang menjadikan seseorang itu mukmin dan bukan mukmin itu di dalam deskripsinya tentang Tuhan itu. Tentang Allah. Nah, sekarang apakah cukup kita itu hanya mengenal adanya saja? Nggak cukup. Dalam pengertian nggak cukup gimana? Ya kalau misalkan kita cuma tahu Allah ada, selesai di situ, ya itu nggak jadi mukmin. Ya, karena seorang mukmin itu harus mengetahui bahwa semua perkara yang selain Allah ini adalah ciptaannya Allah. Ciptaannya Allah. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian semua yang selain Allah ini
mabda'nya, permulaannya itu tidak ada dan tidak lain kecuali dari Allah dengan perbuatannya, bukan dengan zatnya. Nah, makanya kita harus tahu pada Allah ini ada sifat, ada makna yang namanya kudroh. Ya, kudroh. Nah, kudroh itu kalau diterjemahkan kan biasanya bahasanya kuasa tuh. Ya, tapi sekarang mah kita akan ngaji tauhid, jangan kuasa, bahasanya ganti. Karena makna kudroh pada diri Allah itu, pada zat Allah itu bukan berkuasa. Tapi maknanya itu apa? Ibaratun an sifatin yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala waqtil iradah. Ya, itu adalah suatu ibarat dari sifat milik Allah yang mana dengannya Allah mengadakan semua perkara yang mungkin dan meniadakannya yang sesuai dengan iradah. Itu udah kemarin belum? Udah ya? Udah. Jadi kalau ditanya iradah jangan kalau ditanya apa? Kudroh, jangan jawab kuasa. Ya, jawabnya itu sifat yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala mengadakan semua perkara yang mungkin dan meniadakannya yang sesuai dengan iradah. Ini bahasa bisa dipaham nggak? Jadi yang penting itu dipahamnya. Nah, ini itu di Allah ada begitu. Bahwa Allah memiliki kudroh ini. Bisa dipaham nggak bahasa itu? Kudroh itu sebagai apa bagi Allah? Sifat. Sebagai sifat. Nah, sebagai sifat itu bagaimana maksudnya? Kemampuan bukan. Yang melekat pada Allah. Coba gini sekarang ya. Kita kan lihat alam nih. Alam ini kan hadis baru. Ya, ini dalilnya nantilah dalilnya. Alam ini baru. Setiap perkara yang baru dalam pengertian baru itu dia pernah tidak ada. Semua perkara yang tidak ada, dia tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Dia pasti harus diadakan oleh sesuatu yang lain. Dan mengadakan sesuatu yang lainnya inilah yang bernama Allah. Yang mengadakannya itu. Qur'an. Lihat. Berarti Allah ini mengadakan kan? Semua perkara selainnya. Jelas. Jika Allah ini mengadakan semua perkara selain dirinya, ini diadakan oleh siapa? Oleh Allah. Berarti Allah ini memiliki apa? Memiliki kemampuan untuk mengadakan dan meniadakan. Berarti kan begitu? Iya kan? Ya. Jadi ini kan alam nih. Alam ini kan pernah tidak ada. Semua perkara yang pernah tidak ada, tidak mungkin dia mengadakan dirinya sendiri. Tidak mungkin itu. Ya, karena dia harus ada untuk mengadakan. Nah, sedangkan dia tidak ada, berarti dia harus diadakan oleh sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain ini, itulah Allah itu. Berarti Allah ini mengadakan semua perkara yang selain dirinya. Nah, sekarang kalau begitu berarti kita melihat Allah itu memiliki apa? Sifat. Memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan mengadakan dan meniadakan perkara yang mungkin untuk ada. Paham? Ya, kemampuan. Nah, kemampuan ini itu yang disebut kudroh. Ya, kemampuan ini disebut kudroh. Sekarang begini. Makna kemampuan untuk mengadakan dan meniadakan. Coba, apakah makna itu makna sang pencipta? Bukan. Itu adalah makna yang lain. Tapi makna ini dimiliki oleh siapa? Nah, itulah sang pencipta ini dimiliki oleh sang pencipta ini. Nah, itulah yang disebut yang dimaksud dengan sifat. Ya, jadi dia makna yang dimiliki. Sekarang begini, mungkin nggak Soniul Alam ini, Allah ini menciptakan alam, tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengadakan dan meniadakan, mungkin nggak? Nggak mungkin. Makanya barang siapa orang yang mengatakan Allah ini ada, tapi Allah tidak punya kemampuan untuk mengadakan dan meniadakan, dia kafir.
Karena dia mendeskripsikan Allah tidak sebagaimana adanya. Paham? Nah itu. Ya, itu kudroh. Jadi kudroh ini ada nggak? Ada. Kudrohnya ada. Kudroh ini ada nggak? Ada. Siapa yang memiliki kudrohnya ini? Allah. Nah, jadi kudroh ini kita bahas kudrohnya ini. Nah, setelah kita bahas kudrohnya ini, kita tentukan kudroh ini milik siapa? Milik Allah. Sebagai apa? Sebagai sifat, begitu. Sebagai sifat bagi Allah. Bukan sebagai alat, bukan sebagai senjata, bukan. Itu sebagai sifat. Sehingga kalau dia itu sebagai sifat, tidak mungkin keluar dari mausufnya. Ya, karena itu adalah deskripsi dari mausuf. Paham sampai sini? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, itu apa? Kudroh. Nah, nanti beda sama Hindu, beda. Kalau Hindu itu ditanya kudroh ini milik siapa? Beda nanti. Kudroh ini miliknya ya kudroh untuk apa? Mengadakan kebaikan Brahma, mengadakan keburukan Siwa, begitu nanti. Jadi si Hindu berbeda. Nah, ini kan hanya hidup di dalam pikiran mereka saja. Apakah kenyataannya seperti itu? Enggak. Kalau ada orang yang di dalam keyakinannya, di dalam hatinya punya keyakinan saya ini cewek, itu keyakinan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Keyakinan tidak sesuai dengan kenyataan. Atau ada yang punya keyakinan saya ini nggak ganteng, itu nggak sesuai dengan kenyataan. Itu keyakinan yang tidak sesuai wakil. Ada. Nah itu ya. Paham sampai sini ya. Nah kalau Kristen itu setahu saya ya, kalau Kristen kudroh ini dia adanya di siapa? Dia adanya di kalam. Kudroh ini. Mereka menyebutnya Firman. Mereka menyebutnya firman. Jadi yang mengadakan alam ini firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang menjelma menjadi Yesus. Itu pengertian siapa? Kristen. Jadi makanya Yesus ini dia bisa menghidupkan orang mati. Bisa apa? Bisa membuat bisa membuat burung dari tanah kemudian ditiup jadi burung beneran. Itu kejadian bener nggak tuh? Kejadian bener. Cuman persepsinya beda gitu loh. Persepsinya beda. Kalau orang Kristen itu yang menjadikannya itu Isa, Yesus itu, makanya mereka menisbahkan kudroh ini, mengadakan dan menyediakan ini pada siapa? Pada Isa. Tahu dari mana mereka itu? Tahu dari Injil. Jadi yang mengadakan itu dengan firman-Nya. Bahasanya teh mengadakan dengan firman-Nya. Lah firman-Nya ini siapa? Ya Yesus itu. Salah maksudnya. Ya salah memaknai mereka itu. Salah memahami. Nah itu ya. Nah, kita harus membuktikan bahwa mereka salah. Ya. Karena kalau enggak ya jadi gini. Saya ini kan sekarang udah di YouTube, di TikTok itu banyak yang bilang ini Ustadz sok bener. Suka sok bener sendiri begitu bilangnya itu. Saya bilang ya kalau enggak ngerasa bener ngapain beragama gitu loh. Paham ya? Iya, Kalau enggak ngerasa bener ngapain beragama? Beragama itu ad-din itu perkara-perkara yang harus kita ikuti, yang ilzam kepada kita. Kita itu bukan sedang musyawarah dan bukan sedang menjadi orang yang sok bijak. Kamu bisa benar, saya pun bisa benar. Enggak, saya benar, kamu salah. Kamu enggak sama saya, kamu salah. Loh kok bisa bilang kayak gitu? Ayo kita buktikan yang salah siapa. Paham ya? Ini kalau ada apa namanya hitung-hitungan matematika itu. Kalau ada hitung-hitungan matematika, dia sekompleks apapun, jawabannya pasti satu. Sekompleks apapun, dia jawabannya pasti satu. Selain dari jawaban itu pasti salah. Iya kan? Selain dari jawaban itu pasti salah. Nah kalau misalkan sekarang pernah nggak nih ada guru matematika bilang kayak gini, ya udah kamu benar, kamu juga benar gitu, pernah nggak? Ini jawabannya beda nih. Terus dia bilang kamu benar, bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa.
Cuma itu menilai, itu mah kasihan aja, kasihan udah ngerjain. Cuman dibilang ini benar itu benar pernah nggak? Padahal jawabannya beda, nggak mungkin. Nah, sifat Allah ini atau mendeskripsikan tentang Allah ini adalah perkara-perkara yang bisa digapai dengan cara yang qat'i, dengan cara yang pasti. Makanya kita berhak untuk mengatakan saya benar, kamu salah. Kalau kamu itu mengatakan saya benar, kamu benar, ya udah kamu hidup di pikiranmu saja. Karena kenyataan itu hanya satu dan kebenaran itu hanya satu. Nah, perkataan kamu bisa benar, saya bisa benar, atau kamu bisa salah, saya pun bisa salah, itu pada perkara-perkara yang zonni. Ya, makanya saya nggak bisa memaksakan. Pokoknya mah cek aing kasep, aing teh kasep, nggak bisa. Ya kalau kata kamu saya goreng patut ya nggak apa-apa udah. Ya itu mah udah apa? Udah subjektif itu. Ya udah subjektif. Kalau bahasanya ini ada tas, kata orang ini bagus, kata orang ini jelek, wajar nggak itu? Wajar. Karena itu subjektif. Ada perkara itu bukan subjektif, tapi dia tidak bisa digapai kebenarannya. Seperti apa? Seperti bab fikih misalkan, tatkala kena kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, apakah itu membatalkan atau tidak? Nah, ini ada ulama yang mengatakan membatalkan, ada ulama yang mengatakan tidak membatalkan. Nah, kita nggak bisa memaksakan apa yang kita anggap benar, karena itu perkaranya zonni, gitu. Nah, itu selesai kudrah ya. Yang kedua, kita juga harus tahu bahwa Allah itu memiliki irodah. Ya. Irodah itu kalau diterjemahkan, itu pengertiannya apa? Kehendak. Ya. Kalau diterjemahkan itu pengertiannya kehendak. Kalau secara makna, sifatun yata'atta biha takhsisul mumkini bi ba'di ma yajuzu alaih. Sifat yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan perkara yang mungkin dengan sebagian yang boleh atasnya. Kecepatan gak tuh? Kecepatan. So, sifat yang mana dengannya Allah mengkhususkan perkara yang mungkin dengan sebagian perkara yang boleh atasnya. Nah, itu namanya apa? Irodah. Nah, irodah itu begini. Ya. Kita melihat makhluk. Ya, ini makhluk ini. Ini makhluk. Ada nggak makhluk ini? Ada. Adanya pernah tidak ada kan? Ya. Berarti yang mengadakan ini ada kan? Ada. Nah, yang mengadakan ini ada, berarti yang mengadakan ini memiliki kemampuan untuk mengadakan dan meniadakan. Karena mustahil yang mengadakan ini bisa mengadakan ini jika dia tidak mempunyai apa? Kemampuan untuk mengadakan dan meniadakan. Kemudian kalau kita melihat kepada makhluk, makhluk itu bukan sekedar ada, tapi makhluk itu punya kualitas-kualitas. Saya ini tidak sekedar ada. Kebayang nggak kalau kita itu sekedar ada aja? Hah? Kebayang nggak? Coba, ya nggak kebayang. Gimana kalau cuma ada itu gimana? Ada itu harus ada kekhususannya. Kalau kita cuma sekedar ada aja, nggak bisa. Ada itu harus ada kekhususan. Paham ya? Ya kalau misalkan kita cuma ada, ya rata aja. Ya rata juga bukan cuma ada kan? Rata itu bukan cuma ada kekhususan juga. Ya, Ratanya itu. Jadi apa ya? Kekhususan apa? Sesuatu itu ada, itu tidak bisa hanya sekedar ada. Dia pasti ada kekhususan-kekhususan. Paham? Nah, kemudian tatkala kita melihat kekhususan ini, kita melihat sebagai orang yang berakal bahwa sesuatu ini bisa terjadi di lain kekhususannya, di selain kekhususannya. Kita contohkan misalkan saya ini laki-laki, ya semua tahu. Tapi ada yang bilang kemarin pakai bedak cenah, cantik.
Gelo. Ayo udah pakai lipstick, gel curang tuh. Gue ke kamera. Iya suara geus ngagerem kieu ieu. Ieu lalaki tulen. Nih saya ini cowok nih. Nah, sebelum saya ada sebagai laki-laki, mungkinkah saya ini sebagai perempuan? Mungkin. Sebelum ada. Mungkin. Saya ini lahir tahun berapa? Ya tahun 97. Mau ya. Jangan bilang. Gak ada yang tahu. Saya ini lahir tahun 88. Ya, itu protes lah Pak Sok. Saya lahir tahun 98. Balik dari. Nah, ini sebelum saya ada tahun sekian, boleh nggak saya ada itu 5 tahun sebelumnya? Boleh. Boleh nggak saya lahir itu 5 tahun setelahnya? Boleh. Berarti ya lahirnya saya tahun 88 itu kekhususan bagi saya. Iya kan? Kekhususan bagi saya. Yang mana boleh jadi saya itu sebelum itu atau setelah itu. Quran. Nah, berarti selain ada, saya ini khusus. Dan semua yang ada pun demikian. Selain ada, dia pun apa? Khusus. Nah, kekhususan ini nanti ada pada kadar ya. Kadar itu ya bentuk begitu. Ya, kadar hidungnya sekian, kadar tangannya sekian. Kalau Popeye itu kan tangan ininya lebih gede daripada tangan ini. Ada Popeye kan ya. Jadi ada apa? Kekhususannya. Pertanyaannya siapa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya yang mengkhususkan ini siapa? Itu pertanyaannya. Nah, jawabannya ya jelas Allah. Ya. Yang mengkhususkan ini. Nah, ya kita nggak sedang ngobrol dalil ya, nggak usah pakai dalil lah. Udah, berarti yang mengkhususkan ini siapa? Allah. Berarti tadi yang mengadakan itu Allah, yang mengkhususkan pun Allah. Nah, sekarang begini, jika yang mengkhususkan ini Allah, berarti Allah itu punya apa? Nah, punya apa? Punya kemampuan untuk mengkhususkan. Paham? Ini mengkhususkan ini jangan jangan ditempelkan kepada sesuatu yang lain. Jika si falasifah ya, orang-orang ahli filsafat itu mengatakan yang mengkhususkan ini waktu. Jadi Tuhan itu hanya mengadakan saja. Yang mengkhususkannya waktu. Nah, jadi dia khusus dengan sendirinya. Ya, jadi ini kenapa saya ini jadi laki-laki? Karena ibu dan bapak saya ketemunya tahun 87. Kalau ibu bapak saya ketemunya tahun 85, mah saya itu jadi perempuan anak ketiga. Tapi karena ibu dan bapak saya ini ketemunya tahun 87, makanya saya lahirnya jadi laki-laki tahun 88. Itu kata siapa? Kata falasifah. Jadi yang mengkhususkan ini apa? Waktu. Yang mentaksisnya itu. Ya. Es itu kalau didiamkan 1,5 jam gimana? Cair. Nah, ini 1,5 jam ini cairnya itu segimana? Semuanya apa setengahnya apa 3/4-nya? Ya, sebesar apa esnya? Esnya segede gini nih. Ini 1,5 jam segimana? Setengah lah ya, setengahnya. Nah, berarti kan dia khusus tuh. Es itu dia khusus cairnya setengahnya. Apa yang mengkhususkan jadi setengahnya ini? Jadi air, waktu. Nah, itu kata siapa? Falasifah. Kata filosof. Jadi taksis ini adanya pada waktu. Nah, kalau kita dan ini kenyataannya, taksisnya ini ada pada Allah. Allah sendiri yang mengkhususkan. Jadi Allah yang mengkhususkan, Allah yang mengadakan.
Nah, jadi sekali lagi, dari kita melihat makhluk ini dia mahsus, ada pada kekhususan, maka kita mengatakan yang mengkhususkan ini siapa? Allah. Dan nanti banyak subhat, ada yang mengatakan waktu, ada yang mengatakan yang mengkhususkan ini adalah malaikat. Ya. Ada dewa-dewa itu. Ya, dewa-dewa. Jadi coba kamu dewa pengkhusus. Jadi si dewanya ini dia cuma nyatet aja, oh hidungnya sekian. Nanti yang mengadakannya ya Tuhan sendiri begitu. Ada tuh. Yang seperti itu. Ya. Nah, cuman nanti semua ini pasti salah. Kita punya dalilnya. Ya, semua ini pasti salah. Karena yang mengkhususkan itu siapa? Allah. Nah, berarti Allah memiliki apa? Kemampuan untuk mengkhususkan semua perkara yang mungkin dengan sebagian yang boleh untuknya. Maksud dengan sebagian yang boleh untuknya itu bagaimana? Karena tatkala sesuatu ini ditaksis, dia tidak mungkin ada semua kemungkinannya, nggak mungkin. Ada semua kemungkinannya nggak mungkin. Saya mungkin nggak tahun 88, mungkin nggak tahun 98, mungkin. Ya kayaknya itu yang paling cocok ya. Mungkin tahun 98, mungkin ya. Tahun 57. Mungkin tahun 200 sebelum Masehi. Mungkin coba. Ini kan kemungkinan ini. Apakah kemungkinan ini mungkin ditaksi semua? Tidak mungkin. Satu dipilih, itu yang dimaksud dengan sebagian yang boleh atasnya. Paham? Nah, kita sebut kemampuan ini sebagai apa? Sifat. Ya, jadi kalau misalkan ditanya tadi kudrah apa? Sifat yang mana dengannya Allah mengadakan dan meniadakan perkara yang mungkin. Nah, mengadakan dan meniadakan ini sesuai dengan taksis, sesuai dengan irodah. Maka jika Allah mentaksis saya tahun 88, maka Allah mengadakan saya tahun 88. Ya, maka kudrohnya ini, mengadakannya ini dia sesuai dengan apa? Irodah. Paham sampai sini? Nah, terus jam berapa ini? Kurang berapa? Oh, ada ya? Oh ya, kelihatan ada jam di situ. Terusin dulu. Kemudian, apalagi yang kita tahu ada pada Allah itu? Kita juga tahu bahwa Allah ini memiliki sifat ilmu. Ya, apa ilmu? Sok tulis dulu. Sifatun yankashifu bihal ma'lum ala ma huwa bih. Sifat yang mana dengannya semua perkara yang sah untuk diketahui, sifat yang mana dengannya semua perkara yang sah untuk diketahui tersingkap sebagaimana adanya. Tersingkap sebagaimana adanya. Nah, saya tanya lagi nih begini. Tadi berarti kita sudah tahu ada dua sifat di Allah itu. Satu apa? Kudroh. Dua apa? Irodah. Kudroh itu apa tadi? Kemampuan. Kita ganti bahasa kemampuannya dengan sifat. Paham kan? Kemampuan itu ya. Sifat yang dengannya Allah mampu mengadakan dan meniadakan perkara yang mungkin. Sekarang pertanyaan saya begini. Tatkala Allah mengadakan sesuatu, yang mengadakannya siapa? Allahnya begitu. Allahnya. Ya, karena Allah punya sifat kudroh. Tatkala Allah mentaksis sesuatu, yang mentaksisnya siapa? Allah. Berarti sifat ini kan ada pada diri Allah. Baik kudroh atau irodah. Yang mana Allah jadi punya kemampuan begitu. Bukan Allah jadi. Dan nggak jadi sebetulnya. Cuman kita memahaminya begitu. Kalau tidak ada kudroh, Allah tidak akan punya kemampuan untuk mengadakan dan meniadakan. Kalau tidak punya irodah, Allah tidak akan punya kemampuan untuk mengkhususkan. Paham? Kayak kalau kita misalkan lihat orang gila itu punya irodah nggak sih? Orang gila? Nggak tahu. Orang tidur punya irodah nggak? Tidak. Nggak punya orang tidur itu, nggak bisa mentaksis. Ya. Jadi irodahnya hilang kan, dicabut kan orang yang lagi tidur itu. Tidak ada. Kalau kita orang hidup punya irodah, punya. Orang yang sedang tidur nggak punya. Nah Allah itu punya irodah tidak? Punya. Makanya Allah punya kemampuan untuk mentaksis. Jadi
akhirnya yang mentaksis ini siapa? Allah. Karena tidak mungkin Allah mentaksis kalau tidak punya sifat irodah. Maka sifat irodah ini pasti ada di Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, sekarang begini. Apakah bagi Allah semua perkara yang sah untuk diketahui itu tersingkap atau tertutup? Tersingkap. Apa maksud tersingkap itu? Nah, kalau kita ini ghayatul amri ya, sepuncak-puncaknya kita bisa menjelaskan, maksud tersingkap itu tidak samar. Ya, tidak samar, tidak ada kesamaran. Dan sebetulnya kalau bab ilmu itu dia sudah daruri apa ya? Kalau saya nyebutin misalkan satu perkara. Saya sebutin satu perkara namanya itu apa ya yang susah? Applebee's. Tahu Applebee's nggak? Tahu Applebee's nggak? Nggak tahu Applebee's? Ya udah, berarti Applebee's itu buat kalian samar, tidak tersingkap. Nggak tahu itu apa? Paham? Itu nggak tahu apa? Nggak tahu kan? Ya sudah, berarti itu samar. Kalau saya tanya sekarang KFC, berarti tersingkap. Saya tanya berapa outlet di Indonesia? Berapa outlet KFC di Indonesia? Berarti samar. Berapa karyawannya? 11 resep rahasianya apa aja? Berarti sebagiannya kita tahu. Yang kita tahu dari KFC itu cuma sebagiannya aja. Cuma KFC-nya doang. Itu restoran khusus yang jualan ayam. Udah, kita tahunya itu. Ya, yang gambarnya itu Kolonel Sanders. Gak naik pangkat, dari dulu kolonel terus. Dari dulu gak naik pangkat, kolonel terus. Nah, paham sampai sini? Berarti pada diri kita, tatkala ini tersingkap, lihat kayak tadi nih, Applebee's nggak tahu, berarti nggak ada ilmu. Ada tidak tersingkap. Tatkala KFC tersingkap, berarti ada ilmunya. Cuma tatkala ditanya berapa outlet, nggak tahu. Berapa karyawan, nggak tahu. 11 restoran apa saja, nggak tahu. Berarti banyak yang nggak tahunya. Berarti kita cuma tahu sebagiannya saja. Nah, paham sampai sini? Nah, sekarang begini. Allah itu memiliki sifat yang mana dengan sifat itu Allah Subhanahu wa taala jadi tersingkaplah baginya semua perkara yang sah untuk diketahui. Jadi bagi Allah tidak ada yang samar. Sampai dalam-dalamnya, sok sedalam apapun kamu bertanya tentang KFC, Allah tahu. Ya, jangan cuma apa tadi yang udah kita nggak tahu, tanya outlet aja udah nggak tahu. Coba tanya manajer KFC, itu kalau nggak tahu dipecat itu. Ya, itu kalau manajer Jawa Barat itu ditanya ada berapa outlet di Jawa Barat nggak bisa jawab, itu udah dipecat itu. Kalau perwakilan Indonesia itu harus tahu se-Indonesia berapa. Begitu. Cuman kalau ditanya sekarang begini, berapa kilo terigu yang habis sehari? Itu udah mulai bingung. Pabrik yang nggak tahu dipecat itu. Manajernya nggak tahu nggak jadi masalah. Pabrik yang nggak tahu, yang ngeluarin barang nggak tahu dipecat itu udah. Sekarang tanya, berapa butir tepung yang dipakai dalam satu ayam? Udah nggak tahu. Itu udah nggak ada yang tahu. Tanya ke Allah. Tahu. Karena bagi Allah itu tidak ada yang samar begitu. Semua perkara tidak ada yang samar. Ya, sampai terigunya nanti ditanya butir terigu ini dari padi yang mana, dari gandum yang mana, butir terigu ini dari gandum yang mana. Tahu. Nanti ini butir yang ini akan masuk ke siapa? Tahu. Jadi apanya? Jadi matanya kah? Jadi nutrisi itu kan nempel ya. Jadi yang nempel atau jadi yang keluar? Allah itu tahu. Semua. Tidak ada yang samar. Nah, Allah tahu ini. Kenapa? Karena Allah punya. Nah, jadi punya kemampuan untuk apa? Menyingkap semua perkara yang sah untuk diketahui. Begitu. Ya. Dan sifat ini
Dan itu karena Allah memiliki sifatnya sifat apa namanya? Sifat ilmu. Paham sampai sini? Nah, makanya ilmu Allah itu nanti sama Allah diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah itu ada kan? Ada. Ada nggak orang yang nggak tahu adanya Allah? Ada. Nggak dikasih ilmu sama Allah. Ada. Nggak dikasih ilmu. Makanya di sisi Allah itu perkara yang paling mulia adalah ilmu. Yang maksud dikasih itu bukan ilmu Allah yang dikasihnya, bukan, tapi Allah menciptakan pada diri kita inkisyaf. Hebat nggak sekarang kalau ada orang ya, dia itu kalau ditanya apapun dia bisa jawab. Hebat kan? Wah itu udah, orang kayak gitu udah nggak bakalan susah hidup. Ya, Ustadz apa? Ini kira-kira saya kalau kerja di sini bakal gimana, kerja di sini bagaimana, itu di sini bagaimana, dan Ustadznya tahu semua itu. Kamu kalau jualan galon ya paling jadi jutawan. Tapi kalau jualan kolor kamu bisa jadi miliarder. Masa? Cobain. Pastinya jualan kolor jadi miliarder. Ada nggak orang jadi miliarder gara-gara jualan kolor? Ada, itu merek GT-Man, gimana ceritanya? Merek apa itu? Rider. Ya, Rider GT-Man itu gimana kok jualan cancut? Jualan kolor kok bisa jadi miliarder, tuh heran. Itu gimana ceritanya itu, orang dari kolor bisa jadi miliarder. Ya orang kalau udah ketemu. Ya kalau udah ada orang kayak gitu, dia disingkapkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti itu siapa pernah? Rasulullah SAW pernah kayak gitu. Ya, Rasulullah itu pernah berdiri tanya, salu. Ya, bertanyalah kalian semua itu. Itu pertanyaan apapun dijawab tuh. Bukan berarti dia punya ilmu Allah, bukan, cuman sama Allah diciptakan ilmu. Begitu. Paham sampai sini? Nah, Allah itu punya sifat ilmu itu. Nah, nanti kan Allah kan mengetahui semuanya kan? Dari kapan Allah mengetahui itu? Azali, dari awal. Ya dari awal, maksudnya dari awal, dari azali begitu. Ya Allah ada, belum pernah tidak tahu. Ya, dan Allah tahu mana yang akan ada, Allah tahu mana yang akan tidak ada. Nah, makanya Allah menghendaki apa yang ada dan Allah menjadikan apa yang ada. Itu sifat ilmu. Oh, nanti bakal panjang lagi ayat sama basor dalam idrok. Udah dulu sampai sini. Ada pertanyaan nggak?